Sekarang kita agak rumit nih, tapi nggak apa-apa, saya coba sederhanakan ya. Berbicara tentang konsep seleksi alam dalam biologi, saya buat mudah seperti ini deh. Misalnya, ada suatu hewan, bentuknya, saya bikin aja ya, bentuknya seperti segitiga ini. Hewan ini akan beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Misalnya ada 3 lingkungan yang berbeda, lalu masing-masing akan membuat perbedaan sedikit. Misalnya ada yang segitiganya berubah seperti ini, ada yang segitiganya tetap seperti di atas, ada juga yang berubah agak sedikit segi 4. Nah, ini adalah bentuk adaptasi yang telah kita jelaskan sebelumnya ya. Lalu ada mekanisme lain yang dinamakan seleksi alam. Arti seleksi alam adalah pemilihan. Saya tulis di sini. Pemilihan acak, tapi saya beri tanda kutip dikit ya. Acak oleh alam. Jadi gini, misalnya dari kondisi ini, kondisi lingkungan itu berubah. Kondisi lingkungan itu lebih menguntungkan yang segi 4 ini. Maka yang segi 4 ini akan melahirkan anak lebih banyak. Misalnya dia melahirkan anak 3. Yang segitiga ini cuma melahirkan anak 1. Yang ada modifikasi sedikit melahirkan anak 2. Lalu generasi berikutnya, karena dia kalah persaingan, lihat sini, 3:1:2. Yang ini cuma melahirkan anak 1, ini tidak melahirkan anak sama sekali, putus jalur kehidupannya. Yang ini karena dia telah beradaptasi dengan sukses dengan lingkungannya, maka akan jadi banyak. Nah, ada juga perubahan-perubahan juga ya, saya buat perubahan sedikit seperti ini. Nah, pemilihan spesies-spesies atau jenis-jenis hewan ini dinamakan seleksi alam. Sekarang kita lihat. Pada generasi pertama, yang dominan adalah spesies dengan bentuk misalnya seperti segitiga. Pada generasi kedua, yang dominan ada 3 kan? Ada yang bentuknya segitiga modifikasi, segitiga awal, dan kotak. Di bagian bawah, sudah agak berubah nih. Dominannya adalah si kotak dan segitiga modifikasi. Di bagian akhir, nah, inilah yang mendominasi. Kotak. Nanti ke bawah juga ada modifikasi lagi. Misalnya ada kotak yang bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat, misalnya kondisi lingkungan tetap memilih kondisi kotak yang sama, ya udah, ini akan terus ke bawah. Nah, inilah dinamakan seleksi alam. Seleksi alam ini harus ada pendahuluannya, yaitu proses adaptasi untuk mengubah menjadi 1, 2, 3. Nanti kita akan melihat proses adaptasi itu sendiri diawali dengan proses mutasi, yaitu perubahan frekuensi gen di dalam tubuh kita. Karena kita belum masuk materi tentang genetik, kita bahas tentang adaptasi terlebih dahulu. Nah, sekarang seleksi alam ini sebetulnya apa sih yang menyeleksi? Yang menyeleksi saya bagi 3 deh. Yang pertama adalah lingkungan. Jelas kan, namanya juga alam berarti lingkungan. Misalnya lingkungan itu adalah, yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah, misalnya kalau ini kondisinya di laut, tekanan air. Nah, jadi gini, misalnya suhu, hewan-hewan yang hidup di tempat alam 4 musim, yaitu daerah-daerah 23 derajat lintang utara, 23 derajat lintang selatan, yang mengalami musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi, itu biasanya berubah-ubah warna bulunya, ketebalan bulunya. Nah, itu dia beradaptasi dengan suhu yang berbeda-beda. Yang kedua adalah tekanan air. Ikan-ikan di permukaan laut dan ikan-ikan di perairan dalam ini berbeda. Jadi ikan-ikan di permukaan biasanya tidak tahan pada tekanan tinggi pada permukaan dalam. Nah, suhu dan tekanan air. Ini yang pertama, seleksinya. Jadi yang tidak survive atau tidak sintas bahasa Indonesianya, tidak selamat, tidak dipilih oleh alam, tanda kutip dipilih ini, dia akan ini nih, tanda ini, saya beri tanda nih. Lalu apa yang terjadi dengan hewan atau spesies yang mengalami kebuntuan? Dia akan, satu kata,
Contoh hewan yang sudah punah. Saya kasih nih. Ada namanya burung dodo. Ini di Kepulauan Mauritius. Bentuknya. Nah, burung dodo ini karena tidak pernah bertemu manusia, jadi ketika bertemu manusia, dia ya, gampang aja ditangkap oleh dimakan telurnya, dimasak dagingnya, karena dia tidak pernah di Pulau Mauritius itu tidak pernah diganggu oleh predator. Ini salah satu burung terkenal yang sudah punah di dunia. Berikutnya, apalagi contoh yang sudah punah? Apa ya? Harimau. Loh, bukannya harimau masih ada di kebun binatang? Iya, itu harimau Sumatera. Harimau Bali itu sudah punah. Berikutnya, apalagi? Talasin, itu adalah sejenis mamalia berkantong di Australia juga sudah punah. Banyak hewan yang sudah punah. Jadi, kalau hewan itu terseleksi oleh alam atau terseleksi oleh manusia, jadi banyak diburu, banyak dimakan, dijadikan ornamen, dijadikan perhiasan. Contohnya yang saat ini terancam adalah badak Jawa, karena dianggap culanya bisa membuat obat. Dan badak Afrika juga terancam karena culanya dijadikan hiasan. Itu terancam tidak bisa meneruskan keturunannya. Jadi terseleksi bukan oleh alam, tapi terseleksi oleh manusia. Oke, kita kembali lagi. Faktor-faktor penseleksi di alam. Lingkungan. Yang kedua adalah ini. Makanan. Ingat, jumlah makanan itu selalu terbatas. Karena terbatas, misalnya seperti ini, saya beri contoh ini lagi ya. Jumlah makanan misalnya cuma ada 30 unit makanan. 30 unit makanan. Lalu harus dibagi antara ini nih, 3 ini. Karena di sini masih rata-rata, masih sama-sama rata jumlahnya sama, 10, 10, 10. Nah, oke, sekarang mereka melahirkan generasi berikut. Ingat, makanan tuh jumlahnya terbatas. Misalnya cuma bertambah, ambillah 10. Tumbuhannya tumbuh lagi 10 unit. Nah, sekarang 10 harus dibagi berdasarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan? Lalu 3 masuk ke sini, 1 masuk ke sini, 2 masuk ke sini. Jadi yang kotak akan lebih survive, akan lebih banyak mendapatkan makanan. Maka organisme atau spesies yang lebih sukses mendapatkan makanan, dia akan melahirkan lebih banyak keturunan dibandingkan yang tidak sukses mendapatkan makanan. Jelaskan, misalnya saya orang mampu bisa membeli makanan banyak, tentunya saya bisa mempunyai banyak anak dan memberi makan anak-anak saya kan. Tapi kalau saya, jumlah uang saya atau sumber daya saya sedikit, maka saya tidak bisa memberikan makanan untuk semua anak saya. Jadi saya lebih bisa memreproduksi banyak anak-anak, seperti juga hewan spesies kotak ini. Oke, karena jumlah makanan terbatas, kita lanjutkan selanjutnya, maka harus ada kompetisi. Kompetisi ini bisa terbagi dua, yaitu saya bagi dua langsung aja deh di sini nih. Intraspesies. Intra itu artinya di dalam, antar spesies. Jadi intraspesies itu jadi gini nih. Misalnya ada singa yang misalnya akibat proses seleksi alam, ada singa yang larinya lebih cepat dibandingkan singa yang lain. Otomatis singa yang larinya lebih cepat itu akan lebih dapat makanan, lebih dapat menangkap zebra, ya kan? Itu namanya kompetisi intraspesies di antara singa-singa. Nah, ada juga kompetisi namanya interspesies. Seperti yang saya contohkan tadi di atas kan. Misalnya ada spesies kotak, segitiga. Jika kotak ini lebih efektif dalam mencari makanan, maka dia akan melahirkan banyak anak. Ini kompetisi interspesies. Oke, jadi saya coba rangkum sekarang. Seleksi alam adalah pemilihan acak oleh alam. Acak kenapa saya beri tanda kutip di sini? Karena sebetulnya tidak acak. Sebetulnya adalah ada frekuensi gen yang berubah. Oke, mungkin sekarang agak terlalu sulit memahami tentang frekuensi gen. Kita ingat dalam otak kita bahwa seleksi adalah pemilihan, itu aja, pemilihan. Saya beri highlight, pemilihan, itu aja kata kuncinya. Pemilihan harus ada yang dipilih kan? Misalnya kita memilih baju. Saya mau ke pesta hari ini dengan memilih baju Kita lihat buka lemari kita. Wah, bajunya putih semua. Buat apa dipilih? Sama aja kan? Tapi ketika ada baju merah, baju putih, baju biru, atau baju rendra-rendra,
Kalau mau ke pesta dengan rela silahkan. Jadi kita memilih nih baju mana yang kita pilih. Pemilihan itu harus ada jenis-jenis yang berbeda kan. Itu dinamakan proses adaptasi. Adaptasi itu adalah mutasi. Setelah itu akan berlanjut. Hewan yang lebih sukses akan punya banyak anak, yang tidak sukses akan punah. Kepunahan. Contohnya si ini nih, burung dodo ini. Sedang seleksi alam, contoh-contohnya adalah seleksi tentang lingkungan, suhu, tekanan air contohnya, makanan, jumlah makanan yang terbatas atau sumber daya terbatas, mengakibatkan pada kompetisi. Lingkungan, makanan, kompetisi akan membuat tiap-tiap spesies itu mempunyai jumlah anak yang berbeda. Ingat gini, kata-kata satu yang saya tekankan. Spesies atau jenis yang mempunyai banyak anak atau sanggup memberi makan banyak keturunannya, dia akan mendominasi keturunan berikutnya. Atau spesies yang sukses mendapatkan sumber daya dan berlanjut kepada sukses memproduksi banyak keturunan, dia akan mendominasi keturunan berikutnya. Oke, itu aja bahasan tentang seleksi alam.